Semua akan hybrid pada waktunya. Di samping gue sudah ada BYD M6 DM yang klaimnya mobil ini bisa jalan dengan mode full EV sama full bensin 1.800 km atau 65 km per liter. Penasaran nggak sama unitnya? Jadi simpelnya ini mobil tuh kayak plug-in hybrid, cuman untuk BYD mereka nyebutnya dual mode gitu loh. Jadi kalian bisa pakai bensin, bisa pakai motor listriknya juga bisa. Dan klaimnya tadi itu bisa jalan 1.800 km atau bisa 1 liter 65 km. Klaimnya seperti itu, gue belum bisa tes drive karena hari ini first impression aja gitu loh. Kunci seperti ini ya, tombol lock, terus unlock, ini buat buka bagasi dan ini bisa buat nyalain AC, bukan buat starter mesin ya. Dan di sini teman-teman kalau perhatiin di sini juga ada logo NFC karena nanti kalian pembelian dapat kayak kartu buat buka tutup, jadi pengganti. Bahkan kemarin gue lihat ya bisa ditempel di kayak di smartwatch atau di handphone kayak gitu. Tampilan tampak ban seperti ini, jadi ada fitur ADAS juga, lampu-lampunya sudah LED tentunya dan di sini grillnya. Dan karena ini mobil bensin, di sini bolong-bolong beneran, ya kan? Mungkin lebih tepatnya ini adalah mobil listrik yang dikasih mesin bensin gitu kali ya. Ada kamera juga 540 dan ini kalau teman perhatiin di depan sini tuh bahannya tuh finishingnya tuh bahan dop dan sini ada aksen-aksen chrome kayak gini. Harusnya sih ini mobil jadi calon mobil terlaris ya selain M6 EV biasa. BYD M6 DM ini pakai mesin bensin 1500 cc 4 silinder dikombinasikan dengan motor listrik. Tenaga gabungannya 207 horsepower dan torsi 210 Nm. 0 ke 100 sekitar 9,1 detik. Sistem kerjanya 3 mode otomatis. Full listrik, mesin jadi generator, atau keduanya kerja bareng saat butuh tenaga ekstra. Dengan baterai 18,3 kWh, blade baterai, jarak EV hingga 100 km. Kombinasinya bisa tembus 1.800 km. Halo Bapak Ibu, salam kenal. Saya Wahyu, sales konsultan BYD HK Bintaro yang berlokasi di Jalan Bluefat, Sektor 7, Nomor 7, Tangerang Selatan. Nah, di samping saya sudah ada mobil BYD M6 DMi. Nah, sekarang sudah bisa free booking 10 juta ke rekening kantor. Nah, di samping saya sudah ada mobil Sea Lion 77 dengan harga 629 juta yang premium, tipe yang performance di 719 juta. DP mulai 10% saja. Kami juga menyediakan banyak promo, DP 10%, bunga 0%, tenor 1 tahun, cash bertahap, dan bisa trade-in. Jadi Bapak Ibu yang penasaran dengan unit-unit kami bisa datang langsung ke BYD HK Bintaro atau hubungi Wahyu di 0877 81 222 47. Nih ya, karena ini mobil bensin tentunya kita ukur air intake-nya kurang lebih setinggi ini, kurang lebih ya tuh sekitar 70 cm. Jadi buat teman-teman di Indonesia ya, kan masih banyak jalan rusak, berlobang, dikit banjir, jadi lebih tenang, cukup tinggi. Tapi tetap ya, kalau mobil bensin terutama jangan diterjang apa banjir ya, karena nanti bisa berpotensi garansi angus dan asuransi juga nggak mau cover gitu kan. Di sini dapat peredam mesin juga. Dan tentunya kita harus ngomongin dimensi panjang sekitar 4,7, wheelbase sekitar 2,8. Ini variannya cross ya mereka nyebutnya. Di sini ada finishing ini side claddingnya bahan dop termasuk side skirts juga. Dan ini matchingnya silver hitam, profil bannya dia itu 225, 55 ringnya 17, cakramnya depan belakang. Tentunya sudah ada TPMS, tire pressure monitoring. Jadi kalian nanti bakal bisa lihat tekanan ban itu cukup di layar meter cluster aja. Dan seperti biasa ya, ini sebenarnya disclaimer dulu, ini tuh bukan ground clearance ya, karena di dalam masih ada yang lebih pendek. Cuman saya mau kasih lihat aja, setidaknya sini paling deket sama trotoar kan. Ini sekitar 23 cm ya, untuk jarak side skirtnya aja. Terus di sebelah sini ada kamera juga. Ada lampu-lampu juga. Finishing di sini window line itu satin chrome memanjang sampai belakang. Kacanya dibikin full sampai belakang. Di sini pilar-pilar dibikin black dog. Udah ada smart entry. Karena kunci saya kantongin kan. Ini ada roof rail juga. Ini agak unik juga ya. Mobil-mobil MPV tapi dikasih roof rail. Jadi buat ngebantu teman-teman kalau misalkan lagi butuh muatan banyak. Dan di sini ada lubang fast charging. Karena posisi kekunci dia nggak bisa. Teman-teman harus buka dulu. Ini baru bisa kebuka. Dia sudah support
fast charging juga, dan sudah bisa jadi V2L, vehicle to load. Jadi kalau teman-teman misalkan camping, lagi butuh sumber listrik berjalan, ini bisa banget, bisa jadi power bank berjalan. Dan tangki BBM letaknya di sebelah kiri juga itu. Kalau gue baca-baca, tangkinya sekitar 52 liter ya. Antena sudah shark fin, spoiler, Heckman soft lamp, defoggernya belum ada, tapi dia dikasih wiper teman-teman. Ada pada saat kalian pencet unlock, di sini lampunya tuh bakal nyala memanjang dari kiri ke kanan. Ada emblem DMI, PHEV, BYD M6, terus cross. Dan pada saat ini dipencet 2 kali, dia nanti bakal otomatis ngebuka karena sudah dilengkapi dengan electric power back door. Di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, ini penting nih buat teman-teman, jangan meninggalkan barang berharga kecuali kalian taruh sini, setidaknya nggak kelihatan. Yang gue suka tuh mobil kekinian tuh baris ketiga bisa dilipat rata kayak gini. Terus yang nanya, Mas ban serepnya nggak dapat teman-teman, tapi nanti teman-teman pembelian bisa dapat tire kit. Tapi teman-teman nanti bisa ngobrol sama salesnya, kontaknya saya taruh di layar kalau nggak di pin komen. Kita naikin lagi karena nanti kita bakal cobain duduk baris ketiganya. Buka tutup pintunya mantap. Oke, sekarang kita bahas posisi duduk teman-teman. Ini kan sudah electric seat nih ya, baik driver maupun penumpang depan. Nah, kalian pastiin kalau beli mobil itu senyaman mungkin tempat duduknya. Oke, ini udah paling bawah. Oke, udah pas. Joknya memeluk badan kita, kepala juga pas nih. Ini menyangga dengan sempurna, visibilitas cukup oke. Pilar A memang cukup gede. Spionnya dibikin mundur, di sini masih ada kayak kecil. Terus di sini tuh warnanya tuh krem-krem kayak ini, airbag sampai pilar-pilar. Nyaman apa enggak? Setirnya pas apa enggak? Oke. Tilt teleskopik. Posisi duduk cukup nyaman. Terus di sini finishingnya tuh kayak warnanya tuh kayak grey-grey seperti itu. Ini warna kayak silver gitu, kayak satin-satin gitu kan. Terus di sini juga sudah soft touch. Semua window sudah auto up and down, itu biasanya ada di mobil-mobil yang mahal versi gue ya. Spannya sudah elektrik, auto retract juga, tempat cup holder di sini cuman ada kayak buat buka tutup power back door sama buat buka kap mesin. Terus jarak kepala juga cukup oke. Ini panoramic only, jadi bukan sunroof ya, tapi panoramic only. Di sini kayak ada tempat kacamata. Sun visornya ada kaca dan lampu kiri dan kanan. Fiturnya banyak juga ya. Ini kalau diulas mungkin nggak habis ya. Di sini masih ada kayak tombol-tombol fisik nih ya. Di sini konsol juga cukup gede. Joknya sudah kulit dan warna brown. Warna brown kayak gini sih menurut gua jadi rasa mewahnya atau kelihatan mewahnya tuh dapat juga sih. Pas. Jadi penting juga buat kalian tuh dateng lihat unit dan coba duduk. Hal pertama yang gue cek kalau mobil Cina tuh apa? Mobil BYD terutama. Kameranya. Kameranya bagaimana? Tuh, cukup bening nggak? Tampilannya itu. Transparan. Tuh. Kameranya bening guys. Tuh, das. Terus menu-menunya coba kita lihat di sini. Nah, ini ada vehicle image, BYD assistant, smart charging. Ini sekilas mirip banget dengan si BYD M6 biasa, BYD Store, tema. Terus ada Spotify, Apple CarPlay, Android Auto, bisa nonton YouTube juga. Terus pengaturan AC-nya coba kita lihat nih. Dia masih single ya, jadi belum dual zone. Tapi yang penting dia sudah ada defogger depan, defogger belakang kayak gitu. Terus pengaturan fitur safety sense-nya di sini teman-teman. Itu ada sih tuh. Ada intelligent cruise control, jadi sudah adaptif. Safe assist-nya tuh banyak, emergency lane keeping assist, door open warning, blind spot, assist modenya juga bisa diatur. Warning, prevention, terus ada lagi automatic emergency braking. Banyak banget teman-teman. Ada cross traffic alert, jadi pas mundur bisa ngerem sendiri. Parking assist juga ada. Dilengkapi dengan wireless charger. Terus di sini tuh ada tombol-tombol nih teman-teman ya. Jadi ini mode berkendaranya ada eco, normal, sport, snow, lengkap ya. Terus ini untuk auto hold. Terus ini matiin traction control, EV atau HEV. Jadi dia mode fullnya, mode full EV itu bisa jalan kalau baterai full sekitar 100 kilo kan. Jadi kalian bisa pakai. Kalau sehari-hari kalian cuma 60 km berarti bensinnya nggak tersentuh. Tombol AC, tombol defogger depan, ini untuk volume. Di sini ada tempat cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Konsolnya pada saat dibuka di sini ada car charger, port Type C, micro SD sama port USB. Jadi cukup lengkap. Setirnya di sini bawahnya tuh di shape gitu kan. Terus ini stitching, terus di sini tombol-tombol volume, ini pengaturan untuk dari si meter clusternya teman-teman. Nah, ada di sini semua. Yang di sini untuk pengaturan shortcut untuk kamera.
Terus ini untuk adaptive cruise control. Nah ini jarak dengan mobil depan. Dan tentunya tadi sudah sempat gue mention ini sudah tilt teleskopik. Jadi cukup ergonomis buat teman-teman pengaturan. Tuas transmisi teman-teman harus terbiasa karena letaknya ada di belakang sini. Nah yang sebelah kiri sini untuk pengaturan dari tuas wiper. Tombol start stop letaknya di sebelah sini. Dan sebelah kanan tuh polos. Cuman ada tombol pengaturan electric power back door sama buka kap mesin. Nah meter clusternya tuh di situ kecil. Cukup kecil ya untuk ukuran mobil segede ini, tapi dia cukup informatif ya teman-teman. Tuh. Kalian bisa lihat tuh. Bukaan pintunya sekitar 110 cm. Ini cukup lapang. Jadi kalian kalau misalnya mau masuk juga lebih mudah. Di sini ada cai lock teman-teman. Nah, kalau ini kan ngebuka nih pada saat kalian pencet gini, itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar. Itu buat anak-anak. Ini sudah soft touch, sudah auto up and down, ada tempat cup holder, dan dengan wheelbase sekitar 2,8 ini cukup lapang banget. Joknya captain seat. Tapi nanti teman-teman ngobrol sama salesnya, Mas ada yang joknya nyatu nggak ya? Tapi gue pribadi lebih suka yang jok captain seat. Terus kakinya ini tuh bisa masuk ke kolong sini tuh. Dan di sini ada pengaturan blower AC, ada port USB dan Type C. Tentunya joknya sudah ada ISOFIX. Dan enak ya kalau jok captain seat kayak gini, buat masuk baris ketiga itu lebih mudah teman-teman. Saya mau kasih lihat, lipat dan nih. Saya mau kasih lihat ya. Duduk baris ketiga, kaki kalian itu biar agak lega itu masukin ke sini. Dan sekarang ini duduknya ya. Jarak kakinya ini dengan posisi paling belakang itu masih ada sekitar 4 ruas jari. Jarak kepala ini memang jujur agak ngepas teman-teman. Di sini ada tempat cup holder, kiri dan kanan ada lubang car charger letak ke sini, safety belt juga ada, joknya kulit sampai belakang. Terus yang kalian nggak perlu khawatir di sini ada blower AC sampai sini, jadi kalian nggak perlu kepanasan. Tapi gue pribadi jujur duduk baris ketiga lebih nyaman, tau nggak kenapa? Karena joknya captain seat, jadi nggak terlalu merasa tertutupin gitu. Kalau bahasa Jawanya tuh terkungkung gitu loh. Karena buat keluar masuknya lebih mudah. Seperti biasa kita bakal interview ya salesnya. Semoga nggak gelagapan ya. Dengan Mas siapa nih Mas? Wahyu, Kita ini ada di mana Mas? di BYD HK Bintaro. Mas kasih alasan buat teman-teman atau Bapak Ibu yang nonton video ini kenapa harus ambil BYD M6 yang tipe DM? Ya, karena BYD DM ini sudah menggunakan teknologi terbarunya, bisa bensin dan juga bisa listrik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, seandainya pergi jauh ke pelosok pun ini no limit. Jadi seandainya baterai sudah 25% dan bensin itu full, itu otomatis mesin itu bisa mengecas. Jadi gantian ya? Ya, jadi the bestnya BYD DM ini 80% listrik dan 20% hanya mesin. Oke. Jadi menariknya teman-teman ya, gue baca-baca ya, BYD ini menguasai 40% dari market mobil listrik nasional Indonesia. Keren, itu apa sih Mas yang paling laris kira-kira? Ya, jadi Bapak Ibu untuk mobil terlaris di BYD Indonesia ini yaitu BYD M6 dan kedua itu BYD Attoan. Yang fenomenal itu. Fenomenal banget. Mas, satu lagi yang paling penting ini, ada pesan nggak buat Bapak Ibu yang nonton video ini? Baik Bapak Ibu bisa hubungi Wahyu di 08777 81 222 47 atau datang langsung ke BYD HK Bintaro, atau Bapak Ibu tidak ada waktu, Wahyu bisa langsung ke rumah Bapak Ibu untuk janjian. Pesan gue cuma satu ya, untuk beli mobil biar nggak beli kucing dalam karung, wajib banget untuk test drive. Dan ini first impressionnya, nanti kita bakal bikin video lagi mungkin test drive kali ya Mas ya, seru ya? Seru banget. Cuman ini test drive belum ada ya, tapi kalau misalnya mau datang lihat unit ada ya? Pasti ada untuk customer. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih, bye-bye.